Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaskia Atina Isnalifa dengan NIM 20050974015. Saya dari kelas PTI 2020A dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet dunia dan di Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMT. Langsung saja. Namun sebelum mengetahui lebih dalam mengenai sejarah internet, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih makna atau pengertian dari internet itu sendiri. Nah, apa sih internet itu? Nah, internet sendiri merupakan singkatan dari Interconnection Network. Lah, apa sih internet itu? Internet itu merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Langsung saja kita ke sejarah internet dunia. Nah, berikut merupakan peta alur dari sejarah internet di dunia. Internet sendiri ditemukan pada tahun 1969. Pertama kali dicetuskan nama internet itu namanya adalah ARPANET. Wah, pada tahun 1996, internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika, United States, atau dikenal dengan DARPA, singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Nah, mereka ini mengadakan sebuah riset. Nah, riset mereka ini dikenal dengan ARPANET. Nah, ARPANET inilah yang kelak akan menjadi cikal bakal dari terbuktinya sebuah internet. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan awal diciptakannya internet adalah hanya untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadinya serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Nah, adapun prosesnya adalah pada awal ditemukannya internet sendiri, ARPANET hanya bisa mengumpulkan 4 situs saja. Ada 4 situs, yaitu dari 4 universitas, yaitu ada Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Selanjutnya, kita lanjut ke tahun 1972. ARPANET akhirnya secara resmi diperkenalkan ke publik tepatnya pada bulan Oktober 1972. Seiring berjalannya tahun, proyek ini pun dilirik oleh berbagai universitas sehingga ARPANET berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemen proyeknya. Selanjutnya, kita berjalan ke tahun 1980. Karena terjadinya kesulitan dalam manajemen, akhirnya ARPANET itu terpecah menjadi 2 jaringan. Nah, yang pertama adalah ARPANET, dan yang kedua adalah MILNET. ARPANET sendiri digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sedangkan kalau MILNET itu digunakan untuk keperluan militer secara internal. Nah, akhirnya ARPANET dan MILNET ini digabungkan kembali dan nama mereka dirubah menjadi DARPANET Internet. Dan dari DARPA Internet inilah kemudian akan dikenal secara luas dengan sebutan internet. Selanjutnya, kita berjalan ke tahun 1982. Karena semakin berkembangnya internet dari tahun ke tahun ya, akhirnya muncullah sebuah protokol jaringan yang disebut dengan TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau IP,
singkatan dari Internet Protokol. Nah, apa sih fungsi dari protokol jaringan ini? Protokol jaringan ini sendiri digunakan atau diciptakan untuk sebagai aturan untuk mengatur sebuah jaringan yang ada pada komputer dan harus ditaati oleh pihak pengirim ataupun penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, mohon maaf kecepatan. Nah, pada tahun 1984, inilah mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau singkatan dari Domain Name System. Nah, DNS ini sendiri berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Selanjutnya pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau disingkat dengan NSFNet didirikan dan mulai menghentikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Nah, karena karena pada tahun 1986 NSFNet sudah dikenal oleh seluruh dunia, akhirnya ARPANET pun pada tahun 1990 dibubarkan. Nah, seiring dibubarkannya ARPANET, pada tahun tersebut muncullah layanan berbasis tampilan grafis yang sering disebut dengan WWW atau singkatan dari World Wide Web, mulai dikembangkan oleh CRN. Nah, selanjutnya pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan pada tahun 1994, Internet baru masuk ke Indonesia dan juga digunakan mulai secara luas. Baik, kita lanjut ke sejarah internet di Indonesia. Untuk sejarah awalnya, nah, sejarah awal internet di Indonesia, kita di pembahasan sebelumnya udah kita bahas ya, bahwa internet sendiri masuk ke Indonesia itu pada tahun 1994 atau di awal-awal tahun 1990-an lah. Nah, saat itu jaringan internet internet di Indonesia ini lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana di sana terdapat semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Namun, jauh berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya yang terasa sangat komersial, individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Oke. Selanjutnya, pada tahun 1992 sampai 1994, terdapat beberapa nama yang tercatat dalam sejarah internet di Indonesia, dan mereka ini berperan penting sekali pada perkembangan internet yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Ibrayanto, Ono W. Purbo. Nah, masing-masing personal ini telah mengkontribusikan keahlian mereka dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Nah, awal masuknya itu diawali dengan perkembangan kegiatan amatir radio dengan berdirinya Amatir Radio Club atau disingkat dengan ARC di ITB pada tahun 1986. Menggunakan pesawat transceiver HF SSB Kenworth TS430 dan komputer Apple II, belasan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB berhasil mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System BBS dengan server BBS amatir radio lainnya di seluruh dunia. Nah, siapa sih Robi Subiakto ini? Robi Subiakto ini dikenal sebagai pakar radio. Nah, beliau ini meyakini bahwa masa depan teknologi jaringan komputer akan berbasis pada protokol TCP/IP. Karenanya, ia membuat teknologi radio paket TCP/IP yang diadopsi oleh para rekannya di BPPT, LAPAN, UI, dan ITB, dan yang menjadi cikal bakal berdirinya jaringan internet yang bernama Paguyuban Net.
Nah, Robi Subiakto ini pun menjadi koordinator IT pertama dari AMPRNet, Amatir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 4132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Purboye dengan kodenya itu YCOMLC. Nah, koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orarinews@yahoo.group.com. Nah, pada tahun 1994, Internet Service Provider ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia telah dibangun, ya, yaitu IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama pula muncul sebuah perusahaan yaitu PT Indo Internet atau Indonet yang dikomando secara penuh secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet inilah merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia dan mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Selanjutnya pada tahun 1996 mulailah dikenal dengan adanya warung internet, ada di mana itu merupakan suatu tempat penyedia layanan internet. Nah, beberapa toko dalam perkembangan warung internet atau disingkat dengan warnet ini salah satunya itu adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Nah, dari istilah warnet ini akhirnya sering digunakan oleh masyarakat. Nah, mungkin itu saja cukup penjelasan dari saya mengenai sejarah internet baik di dunia ataupun di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yaskia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.